semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Sebelum lanjut ke video, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Niputu Nopiantari, nomor absen 25, kelas 8B. Sebelum lanjut ke materi, kita akan membahas bagaimana sih sejarah Sumpah Pemuda itu. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Kekayaan sumber daya alam inilah yang membuat bangsa Belanda tertarik menjajah Indonesia karena syahwat keserakahannya. Selama masa penjajahan, penjajah Belanda mengeruk harta kekayaan negeri ini dan membawa ke negeri mereka. Rakyat Indonesia hanya dijadikan kuli dan terjerembab dalam kebodohan dan kemiskinan. Kerja rodi dan tanah paksa contoh kebijakan Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Di tengah pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajahan Belanda, ada beberapa politis pemerintahan kerajaan Belanda yang menyampaikan kritiknya. Mereka adalah yang pertama yaitu ada Baron van Houffels, yang kedua Frank van de Putte, yang ketiga atau yang terakhir Mr. C.T. van Deventer. Mereka mendesak agar pemerintahan kerajaan Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam Hindia Belanda yang dikeruk. Desakan politik ini mempengaruhi pemerintahan kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk mengenyam pendidikan. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk mengenyam pendidikan baik di Indonesia maupun negeri Belanda. Di bidang pertanian dibuat saluran-saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Dibangun pula jalan lintas kota untuk akses dan mobilitas distribusi barang. Kalangan terpelajar inilah secara intensif membangkit kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Dari sinilah lahirnya organisasi pergerakan. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi kepemudaan. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Nambon, Jong Batak, Jong Islametan, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Organisasi kepemudaan lahir dalam rentang 1915 sampai 1924. Kongres Pemuda I lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. PPI secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Pada akhirnya disepakati akan gelar Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober. Ada 3 tempat yang digunakan kongres. Hari pertama di Lapangan Banten, hari kedua di Gedung Ostjava Bioskop, kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Colbuis, Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Isu sentral Kongres II adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme. Para pemuda bermufakat mendeklarasi Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama. Bunyi-bunyi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka setiap tanggal 28 Oktober sering diperingati Hari Sumpah Pemuda.